Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala amri dunya wal din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul kembali bermaaf bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani dalam kesempatan kajian pekanan rutin bersama Hadim Kiramen. Insya Allah sambil teman-teman yang ada di Sol Ustaz gitu ya, masih tentang pembahasan hadis-hadis pilihan dalam kitab Tafsir Fathul Muqin. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata Ahmad Jalani, waktu dan tempat yang persilakan, kalau tempat dan Mas Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan, Set? Untuk suaranya, Set? Didekatkan lagi mungkin mikrofonnya. Cek, halo. Halo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin kita dengan teman-teman Atiralen. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua, ilmu yang bermanfaat dan juga kesehatan dan waktu luang yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan juga kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan, dan juga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu kenikmatan bagi kita adalah kita bisa berjumpa dengan makhluk mulia yang kita cintai. Semoga kita layak untuk bisa berjumpa dengan beliau insyaAllah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan hadis di kitab Tafsir Fathul Muqti di Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi li Syekh Al-Imam Abdullah ibnu Hijazi Asy-Syarqawi. Kita masuk ke hadis yang ke-24, Al-Hadis Rabi wal Ishrun, Damul Muftakhar bima laysa indah. Jadi celaan kepada sesuatu yang bukan milik kita gitu ya. Baik. An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li darrah fahal alayya junahun intashabba'tu min zawji غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. Dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya, ini semoga Allah meridai keduanya, maksudnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Biasanya kalau yang meriwayatkan putri dari salah seorang sahabat atau putra dari salah seorang sahabat, yang keduanya sama-sama masuk Islam, itu kalimat yang digunakan adalah radhiyallahu anhuma, gitu ya. Nah, anna imra'atan qalat, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innali darrah. Kata perempuan ini, sesungguhnya aku ini punya, ya, maksudnya sesungguhnya ada pada diriku darrah,
Dorah itu sebutan bagi istri lain ya, atau istri yang kedua. Ya, mungkin maksud di sini adalah si perempuan itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya partner istri, maksudnya ya ada istri lain selain aku. Itu dorah itu kan istilah yang menunjukkan bahwa dia itu istri dari suaminya, istri lain lah, maksudnya partner suaminya yang lain. Ya. Fahal alayya, apakah boleh, ya? Apakah atasku junahun, dosa? Jadi apakah berdosa? In tasyabba'tu, jika aku merasa puas atau bangga, ya, min zaujati, min zauji, dari istriku, dari suamiku. Jadi bolehkah aku merasa bangga atau puas dengan pemberian dari suamiku? Ghairul ladzi yu'tini, tetapi itu bukan sesuatu yang diberikan padaku. Jadi seorang perempuan, ada seorang suami, istrinya 2. Nah, kemudian salah seorang dari istri tersebut bilang, bolehkah aku ngaku-ngaku gitu bahwa aku itu puas, ya, aku tuh bangga dengan yang diberikan oleh suamiku. Tetapi pemberian itu sebenarnya tidak diberikan padaku, gitu ya. Jadi dia hanya ngaku-ngaku saja, yang ngaku bahwa aku ini dibeliin itu, gitu ya. Tapi apa yang dia pakai itu, barang yang dia tunjukkan kepada orang lain itu bukan miliknya, ya. Ibarat kata dia mungkin minjem dulu kali ya, minjem dulu ke orang lain, lalu dia ngaku-ngaku itu sebagai pemberian suaminya, gitu ya. Nah ini mungkin sifat kecemburuan istri ini terhadap istri yang lain, gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa suaminya itu lebih perhatian pada dirinya, suami tersebut lebih peduli dengan dirinya, ya, sehingga dia ingin nunjukin bahwa ini adalah pemberian suaminya, padahal itu bukan dari suaminya, gitu. Dia mungkin pinjam, atau bagaimana caranya dia kemudian mengaku-ngaku itu merupakan pemberian daripada suaminya, atau dia beli sendiri, gitu kan, dia beli sendiri, ya, kemudian dia ngaku-ngaku itu diberikan oleh suaminya, misalkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, al-mutasyabbi'u, ya, berbangga-bangga atau merasa puas bima lam yu'ta, dengan apa yang tidak diberikan, ya, kala bisi thawbai zurid, itu seperti memakai 2 baju kedustaan. Masya Allah, ya, subhanallah. Ya. Baik, maksudnya apa? Nanti kita lihat ya, rincian dari hadis ini. Jadi kita lihat dari makna mufradat dulu. Ya. Mana mutasyabbi'? Mutasyabbi' itu ya bangga secara bahasa. Atau bahasa lainnya al-mutakassir. Bi aktsari mimma indahu yatajammal wa yatazayyanu bil batil. Jadi mutasyabi itu memang istilah khas yang digunakan untuk orang-orang yang ingin mengaku-ngaku bahwa dirinya itu mendapatkan harta banyak, mendapatkan perhiasan yang bagus, ya, tapi dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang salah. Nah, dia hanya mengaku-ngaku saja. Ya mungkin kalau sekarang itu modelnya dia sewa mobil, misalkan dia ngaku bahwa itu mobil dia sewa rumah, dia ngaku bahwa itu adalah rumah dia, atau dia beli sewa perhiasan, dia ngaku itu adalah perhiasan yang diberikan oleh suaminya, misalkan gitu ya. Konteksnya diberikan sama suaminya. Nah, tapi mutasyabbi secara umumnya tadi begitu. Ngaku-ngaku dirinya itu mendapatkan harta, mendapatkan perhiasan, mendapatkan kemewahan, tapi itu bukan miliknya. Nah, itu bukan miliknya. Ya mungkin tadi sewa atau pinjem dan sebagainya. Bima lam yu'to, maksud bima lam yu'to itu adalah ini bil bina lil majhul, dibentuk dalam bentuk majhul. Majhul itu kalimat yang pasif, ya. Yu'to, gitu ya. Maksudnya adalah yaqulu a'toni malam yu'tini, ya. Diberikan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, ya tajammal bidzalik, dia hanya untuk tajammul. Tajammul itu ya kayak apa ya? Basa-basi. Nah, jadi untuk basa-basi aja. Padahal tidak diberikan. Innali dorroh. Nah, apa maksud dorroh di situ? Imur atau ukhra. Itu adalah perempuan lain. Li zauji
yang dimiliki oleh suaminya. Wasumiyat darrah, kenapa dikasih nama darrah? Imma li'annaha tadurruha au turidu dororuha. Karena dianggap istri lain ini membawa mudarat bagi istri yang lain. Jadi si perempuan ini ya menganggap istri suaminya yang lain itu sebagai doror bagi dirinya. Gitu. Maka dia disebut sebagai dorroh. Istilahnya gitu, dorroh. Nah, junahun maknanya adalah ismun au ba'sun, yaitu dosa. Ya. Kala bisi thaubai zurin, ya, seperti memakai dua baju kedustaan. Ya. Huwa anjal bisa thaubai wadi'atin au ariyatin yadhunun nasu annahuma lahu wa libasahuma la yadumu fa yaftadahu bikadhihi wa arada dzalika tanfiru al-mar'atu amma dzukirat khaufan min fasadi baina zawjiha wa daratha faturasu bainahuma al-baghdha. Jadi Rasul menganggap seorang perempuan ini yang ngaku-ngaku diberikan sesuatu oleh suaminya padahal tidak, itu seperti memakai dua baju kedustaan, ya. Dua baju kebohongan. Yang pertama adalah dia membohongi orang lain, ya, orang lain sehingga menyangka itu adalah memang betul sesuatu yang diberikan oleh suaminya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah dia berusaha untuk membohongi dirinya sendiri, gitu. Sudah membohong ke orang lain, kemudian dia bohongi dirinya sendiri. Ya, dan ini memberikan mudarat bagi dirinya sebenarnya. Dan itu bisa jadi akan diwariskan sampai ke bawah. Karena sesuatu yang sudah dianggap sebagai miliknya, itu kan nanti akan diwariskan. Maka kalau tidak ada klarifikasi bahwa itu bukan miliknya, nah ini bahaya. Nah, ini akan menjadi harta yang mungkin nanti akan dipertanyakan sama anak cucu keturunannya. Itu. Ya, maka cara begini ini tidak boleh. Ya. Mungkin zaman sekarang modelnya tadi, ya. Dia mungkin untuk menunjukkan sama orang-orang bahwa hubungan dia sama istri suami yang lain itu baik-baik saja, kan? Atau dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya lebih perhatian pada dirinya dibandingkan istri yang itu, misalkan, ya. Nah, itu ya. Maka dia kemudian membuat cara gitu, caranya seperti tadi. Ya. Nah, ini zaman sekarang mungkin ada yang begitu ya modelnya. Nggak tahu, tapi faktanya Alfred belum menemukan. Mungkin teman-teman menemukan nggak model yang begini gitu ya? Atau mungkin di sinetron kali ya? Nah, di sinetron ada kayaknya model-model begini. Baik, kita lanjutkan. Apa penjelasannya? Kita lihat ya. Pertama, hadis ini sebenarnya diawali atau asbabul wurudnya, hadis ini muncul karena ada sebab kisah di balik hadis ini. Nah, kisahnya adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq itu datang kepada Nabi. Jadi yang imro'ah tadi itu anak imro'ata qalat. Nah, imro'ah di situ adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Asma, aku tuh punya doroh gitu. Tadi doroh itu kan wanita lain dari istri lain dari suaminya. Nah, siapa doroh ini? Nah, di kitab ini dijelaskan dorohnya itu adalah Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum bintu Uqbah ibnu Abi Mu'id. Gitu. Nah, jadi Asma nanya kepada Rasulullah tentang dorohnya ini. Jadi dikasih tahu latar belakangnya. Jadi kemudian wasalatu Asma binti Abu Bakar itu bertanya kepada Nabi, hal yajuzu laha an tazhara li durratiha. Apakah boleh ya kalau dia itu si perempuan lain itu menampakkan kepada durahnya, kepada istri suaminya yang lain, bahwa anna zaujaha, yaitu bahwa suaminya, nah ternyata suami itu Zubair bin Awam. Ya, jadi Zubair bin Awam punya istri dua. Ya. Qad makkannaha, ya, au a'taha min malihi aktsar mimma tastahiquhu au aktsaru mimma a'ta darratuha iftikharan 'alaiha wa ihaman laha annaha 'indahu
akhdha minha fa ajabaha bima bitak yaqtadi al-man'u min dzalik. Nah, jadi kemudian si perempuan ini istrinya Zubair bin Awam yang lain, itu tadi Ummu Kulsum, itu tadi menunjukkan bahwa dia tuh diberikan sesuatu oleh suaminya. Ya, hartanya lebih besar dibandingkan istri yang lain. Gitu. Nah, jadi dibandingkan harta yang diberikan kepada istri lain. Dia menunjukkan bahwa Zubair bin Awam itu memberikan harta lebih banyak kepada dirinya dibandingkan kepada istri yang lain. Lalu dia bertanya kepada Rasul, apakah boleh begitu? Apakah tidak dosa? Maka jawaban Nabi itu nggak boleh, dosa. Ya, karena dia telah melakukan kebohongan, ya dusta, ya kebohongan, baik kepada dirinya yang nanti akan diwariskan, yang kedua adalah kepada orang lain. Ya, orang lain tentu akan menyangka, oh iya ya, gitu. Padahal dia berbohong. Ya mungkin maksud dia ingin menunjukkan bahwa suaminya itu bersikap adil, misalkan kan kadang-kadang begitu ya. Orang itu berpura-pura gitu ya, bahwa dia itu baik-baik saja dengan cara berbohong. Ya tentu ini tidak boleh. Gitu ya. Bayanu annan nahya amun yashmulur rajula wal mar'ah. Nah, penjelasan bahwa larangan ini bersifat umum, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ja'anahyun Nabi, larangan Nabi ini ya, itu sifatnya aman, sifatnya umum. Yashmulul mar'ata yakunu laha dharrah. Baik meliputi seorang istri yang dia punya dharrah tadi, wa tatadhaharu wa tatakatsaru ma lam yu'tiha zaujuha, di mana dia menampakkan banyaknya harta yang sebenarnya tidak diberikan oleh suaminya. Gitu. Nah, ad-da'i klaim minal khutwati 'inda zaujiha, bahwa itu berasal dari suaminya, bi aktsari mimma 'indahu, ya, dengan lebih banyak dibandingkan apa yang ada di sisi suaminya tadi. Turidu bidzalika ghaidan sahibatiha. Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin menunjukkan sesuatu yang menjadi miliknya. Wa idkhal hazni 'alaiha, dan memasukkan kesedihan atasnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya dia tuh sedih gitu ya. Harusnya tuh benar-benar dikasih tapi nggak dikasih. Gitu. Tapi dia pura-pura dikasih. Gitu. Nah, wa yasmulu aidon kulla min yadda'i ma laysa indahu bi yastatilu. Ya. Wa yatakabbaru bihi ala ghairihi min khalqillahi ta'ala. Nah, hadis ini pun sebenarnya meliputi semua orang yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Itu makna umumnya itu. Ini bisa berlaku untuk laki-laki atau perempuan. Bahwa mengklaim sesuatu yang bukan miliknya itu tidak boleh. Itu hukumnya dosa. Ya. Atau mungkin dia takabur, ya, sombong-sombong dengan sesuatu yang bukan miliknya. Nah ini juga tidak boleh. Ya, ini makna umumnya bahwa mengklaim sesuatu yang bukan miliknya itu tidak boleh. Ngaku-ngaku itu punya dia itu juga tidak boleh. Atau ngaku-ngaku dia punya peran besar di situ itu juga tidak boleh. Mungkin bluffing saja itu kan, hanya untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Yang ngaku misalnya, oh tahu nggak, ini sebenarnya peran saya paling banyak di sini nih. Kalau nggak ada saya nggak berhasil proyek ini, misalkan begitu ya. Itu namanya tadi mengklaim itu adalah peran dia yang paling besar, orang lain tidak punya peran, sehingga seolah-olah dia yang paling berperan dan dia yang paling berhak mendapatkan keuntungan lebih banyak. Misalkan. Itu tidak boleh. Jadi ini berlaku baik laki-laki untuk laki atau untuk perempuan. Di kasus hadis ini memang studi kasusnya ada status tentang satu istri ya yang mengadukan suaminya sebenarnya karena dia punya istri lain, mengadukan suaminya mungkin tidak adil gitu ya, tidak memberikan bagian yang pas bagi istri yang lain gitu ya. Maka kemudian dia ngaku-ngaku bahwa dirinya tuh diberikan harta oleh suaminya padahal tidak. Nah, jadi hadisnya konteksnya begitu, tapi secara umum maknanya bisa kita tarik ya bahwa mengklaim sesuatu yang bukan miliknya itu tidak boleh. Haram hukumnya ngaku-ngaku bahwa itu adalah milik dia atau dia punya peran banyak dan sebagainya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana hukum tasyabbu al-mar'ah ala dharratiha? Apakah hukum berbangga-bangga diri, seorang istri berbangga-bangga diri daripada dharrahnya, ya, istri lain daripada suaminya?
Nah, hadis ini menunjukkan ala antasyabbu'a al-mar'atu ala dharratiha bima lam yu'tiha zaujuha muharramun, itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram. Ya, li'annahu subbiha muharramin. Karena itu digambarkan dengan sesuatu yang sifatnya haram. Tadi itu, dia sama aja menggunakan dua pakaian kedustaan. Nah, dusta itu kan hukumnya haram. Ya kan, dalam hadis lain disebutkan iyyakum wal kadzib. Ya, jauhilah oleh kalian dusta. Ya, final kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu bisa menghantarkan kepada keburukan. Ya, wanal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menghantarkan kepada neraka. Berarti jelas indikasinya, jelas korinahnya bahwa dusta itu hukumnya haram karena ada ancaman masuk neraka. Gitu ya. Nah, apalagi ini tasyabbu'. Ya. Baik, maaf. Sedang pilek kan. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa hukum tasyabbu' tadi itu hukumnya haram, ya, karena Rasulullah mengibaratkan perbuatan tasyabbu' itu seperti memakai dua baju kedustaan, ya, dua baju kebohongan. Padahal bohong itu dalam Islam ya hukumnya haram, ya. Apalagi memakai baju dua kebohongan, lebih haram lagi. Nah, kenapa bisa dianggap haram? Li'annahu tasarrafa fi milki ghairihi bi ghairi iznihi. Karena dia telah memakai sesuatu yang bukan miliknya tanpa izinnya. Satu, yang kedua, waria, dan dia juga punya sikap ria. Ingin dilihat, ya. Wa adza lidarrati min nisbati zawji ila annahu atharuha 'alaiha wa huwa lam yaf'al wa kullu dzalika muharramun. Ya. Dan dia telah melakukan kebohongan atas nama suaminya padahal suaminya tidak melakukan itu, gitu ya. Dan itu semua adalah haram. Ya, jadi tiga tuh. Yang pertama adalah tasarrufa fi milki ghairihi bi ghairi izni, dia memakai sesuatu yang bukan miliknya dan tanpa izin. Yang kedua adalah ria. Yang ketiga adalah dia telah mengatasnamakan suaminya padahal suaminya tidak melakukan hal itu. Nah, jadi tiga tuh, ya. Dosanya sudah 3 kali lipat. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu hadis yang pertama, ya, kesimpulannya bahwa hadis ini kisahnya memang berkaitan dengan seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan hukum tasyabbu', ya, karena dia itu menginginkan, dia ingin pamer kepada orang lain bahwa dirinya itu diperhatikan oleh suaminya dengan diberikan harta yang banyak dibandingkan dharrah, dibandingkan istri suaminya yang lain. Nah, maka Nabi menjawab itu adalah haram hukumnya karena dianggap sebagai sudah melakukan dua kedustaan, memakai dua baju kedustaan. Nah, yang kedua, hadis ini secara umum bisa ditarik kesimpulan bahwa ini pun juga berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, bahwa siapapun yang mengklaim, ya, barang orang lain itu sebagai miliknya, pada statusnya sewa misalkan, aku punya dia, maka itu hukumnya haram. Ya, karena itu telah melakukan kedustaan atau kebohongan yang luar biasa. Karena kebohongannya kan dua kali lipat. Nah, dan ternyata yang ketiga, hukum daripada mustasyabbu' itu adalah haram karena indikasinya tadi, ya, dia memiliki barang yang bukan miliknya tanpa izin orang yang pemilik yang pertama. Yang kedua, dia juga ria. Yang ketiga adalah dia mengklaim bahwa itu pemberian suaminya padahal suaminya tidak melakukan hal tersebut, gitu. Nah, semoga Allah menjauhi kita dari sikap seperti ini. Baik, hadis yang berikutnya al-hadisul khamis wal ishrun, hadis 25, ya, as-sakinatu fis shalah. Nah, ini penting, ya. Tenang ketika sholat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an nabi, ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabata rijalin, ya, sesungguhnya Nabi mendengar
jalabata. Jalabata itu suara gaduh, ya. Rijalin dari beberapa orang. Falamma sholat, ketika selesai sholat, qala, Nabi bertanya, masya'nukum, apa yang terjadi tadi itu? Nah, jadi maksudnya nanya sama jamaah gitu. Tadi apa itu? Gerabak gerubuk misalkan gitu ya. Suara gaduh nggak karuan gitu. Kalau maka yang gerabak gerubuk tadi bertanya, menjawab, ista'jalna ila sholat. Kami terburu-buru menuju sholat. Oh, ternyata ada sebagian makmum di belakang sana terburu-buru, yang mungkin takut masbuk gitu ya, terburu-buru eh, menuju sholat. Ya, terburu-buru itu berarti kan ya gaduh lah ya, kita bagu-dubu karena lari, atau mungkin dia apa gitu sama beberapa orang, tidak hanya satu orang ini. Ya, karena kalimatnya rija itu kan jamak daripada rojul. Berarti ada beberapa orang yang ini lebih daripada tiga, ya minimal tiga orang lah ya, yang gak ada bagu-rubuk, tergesa-gesa masuk ke dalam barisan sholat. Nah itu kedengar sama Nabi. Dan setelah beres, Nabi nanya, siapa tadi yang gak ada bagu-rubuk gitu kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, yang apa namanya, orang-orang yang tadi itu gedebak-gedebuk tadi, yang menjawab, ya ista'jalna ila shalah, kami terburu-buru ya masuk sholat ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi? Qala fala taf'alu, jangan kalian lakukan hal seperti itu. Nah, langsung dinasihatin. Ya, ini salah satu hikmahnya ya. Kalau kita lihat kesalahan daripada teman kita, saudara kita, maka langsung nasihatin aja. Itu tanda bukti, ya ini bukan benci, tapi tanda bukti kita ingin ngasih tahu yang benarnya gimana. Ya, fala taf'alu. Ya, jangan kalian lakukan itu. Ya. Idza ataitumus sholata, jika kalian datang ke tempat sholat, fa'alaikum bis sakinah, maka wajib kalian tuh datang dengan tenang. Nah, Nabi mengajarkan kalau kita mau datang ke tempat sholat, ya, apalagi tempat sholat berjamaah di masjid, gitu ya, maka datanglah kalian dengan tenang, bis sakinah. Jangan terburu-buru, jangan lari-lari, apalagi lompat-lompat, misalkan ya. Ya, tapi datanglah dengan tenang. Fama adraktum fasollu, jika kalian mendapatkan ya sholatnya di bagian yang mana, maka sholatlah langsung. Ya, jadi kalau imam sedang ruku, ikut ruku, ya. Imam sedang sujud, ikut sujud, gitu ya. Imam sedang berdiri dari ruku, ya kita pun ikut berdiri dari ruku. Berarti kita akan dapat rukunya tuh. Karena hitungan kita dapat rakaat daripada sholat adalah ruku. Jadi ketika ya imam sedang ruku, kita masuk lalu kita berniat lalu takbiratul ihram dengan sikap yang sempurna, lalu kita ruku, maka itu ke bagian ruku. Nah, jadi bukan datang langsung ruku, tetap dia berdiri dulu, takbiratul ihram dulu, niat dulu, baru kemudian dia ruku. Karena kan salah satu syarat sahnya salat kan niat. Kalau dia langsung ruku, niatnya di mana gitu. Nah, jadi ruku, niat dulu, takbiratul ihram, langsung dia ikut posisi ruku. Maka insya Allah dia dapat satu rakaat. Karena hitungan rakaat dalam sholat itu adalah ruku. Ya. Tapi kalau kita datang imamnya sedang sujud, ya sudah, kita pun ya niat takbiratul ihram langsung sujud. Ya berarti kita nggak dapat tuh, nggak dapat rakaat yang dilakukan oleh imam. Ya. Famadraktu fasallu wa ma fatakum fatimu. Nah, bagian sholat yang ditinggal, yang tidak sempat kita lakukan, maka kita sempurnakan setelah sholatnya selesai. Jadi imam sudah selesai, ya sudah salam, ya kita langsung berdiri lagi menyempurnakan bagian rakaat yang kita ketinggalan. Nah itu ya, jadi caranya begitu. Nah coba kita lihat penjelasan lebih rincinya. Ya. Jadi jalabata rijalin maksudnya apa? Ai aswatahum al-mukhtalithah hala harakatihim. Jadi suara-suara mereka yang saling bertaut-tautan karena gerakan-gerakan mereka. Masya'nukum ai mahalukum, maksudnya apa yang terjadi gitu ya. Fala taf'alu ai fala taf'alu ala ajalata awal isra. Janganlah kalian lakukan tergesa-gesa atau terburu-buru ya ketika sholat. Dan juga kalau kita sholat tergesa-gesa, itu biasanya kan terengah-engah ya. Nah, jadi kita nggak khusyuk jadinya. Ya tenang saja, ya kalau kita tidak ingin masbuk, ya harusnya lebih awal datangnya, gitu ya.
Nah, kalau kita ada hajat, misalkan ketika mau berangkat ke masjid, tiba-tiba, mohon maaf, misalkan sakit perut, ya mau nggak mau ke hamam misalkan ya, dan itu pasti ketinggalan. Ya sudah, tenang saja gitu. Jalan seperti biasa, tidak perlu lari, ya, apalagi lari kenceng agar kita tidak masbuk misalkan. Ya sudah apa adanya. Kalaupun kita betul-betul ketinggalan, misalkan imam sudah selesai sholatnya, ya carilah, mudah-mudahan ada makmum yang masbuk, sehingga kita bisa masbuk kepada makmum, gitu ya. Ya ini kan kalau ada uzur ya, uzur karena mungkin dia sakit perut, ya sehingga lama di kamar mandi misalkan, lalu dia tidak perlu juga tergesa-gesa. Atau sebenarnya kalau makmumnya itu paham, itu boleh saja. Ya menurut para ulama fikih itu boleh minta bantuan makmum lain untuk menjadi jamaah dia gitu. Dia misalnya sudah nggak ada lagi nih yang masbuk, sudah selesai semua. Dia ingin dapat pahala berjamaah, ya cari temannya. Bantu aku dong. Aku jadi imam, kamu jadi makmum ya. Bantuin aku bisa dapat pahala pahala imam. Ya boleh itu. Sholatnya 2 kali dong yang makmumnya. Ya menurut ulama ya boleh. Karena dia mendapatkan pahala membantu orang berjamaah gitu ya. Nah nanti kita lihat ya. Ada dalilnya yang digunakan oleh para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Nah yang jelas kata kuncinya adalah idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah. Jadi kalau kita mau datang ke tempat sholat berjamaah, maka datanglah dengan tenang, ya, tidak terburu-buru. Atau kalimat yang lain ada bil wiqor. Wiqor itu mana sama dengan tenang. Ya. Fama adraktum fasallu, maksudnya fa idza fa'altum dzalika fama adraktum ma'al imam fasallu ma'ahu. Jadi kalau kamu mendapati salat dengan imam, maka salatnya bersama imam, ya. Maksudnya lakukan apa yang imam lakukan. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau itu ada yang luput dari salat mal imam fa'akmiluhu wahdakum. Ya, maka sempurnakanlah sendirian. Ya, maksudnya kalau ketinggalan 1 rakaat berarti kan kita nambah lagi 1 rakaat sendirian. Itu. Insya Allah sudah masuk dalam kategori berjamaah. Karena kita ikut rakaat yang 3 rakaat sebelumnya itu kita ikut dengan makmum. Dengan imam maksudnya. Gitu ya. Nah, tinggal menyempurnakan 1 lagi rakaat yang tertinggal. Atau 2 rakaat yang tertinggal. Atau 3 rakaat yang tertinggal. Itu bisa. Baik. Nah, ada hal yang menarik di penjelasan kitab ini berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, al-amru bi khuduri sholati bisakinatin wa wiqar. Perkara hadir atau datang ke tempat sholat dengan tenang. Ya. Jadi sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswatin wa harakati ashabihi yas'auna wa yuharwiluna lil haqi bihi fi shalah. Jadi awalnya Nabi itu mendengar suara dan gerakan dari para sahabatnya yang terburu-buru, ya, terburu-buru disertai dengan kegaduhan fi shalah, dalam salat. Fala masalama, maka ketika Nabi salam selesai salat gitu ya. Kemudian berkata kepada para sahabat ke belakang, kan gitu ya, setelah sholat biasanya Nabi menghadap ke para sahabatnya. Ma hadil jalabah, ya, apa ini yang gaduh-gaduh tadi? Maka para sahabat menjawab, qalu asra'na wal khuta, ya. Kami terburu-buru langkahnya, linudrika akbar qadri minal intimami wal fadilah. Ya, kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan atau kadar yang besar dan keutamaan yang besar ketika sholat. Ya, karena tentu mereka tidak ingin jadi masbuk. Ya, karena takbir bersama imam itu akan memiliki keutamaan tersendiri. Ya, ikut bareng takbir dengan imam itu punya pahala sendiri. Nah, mereka para sahabat ini tidak mau ketinggalan. Niatnya bagus gitu kan, tidak ingin ketinggalan takbir bersama imam. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, la ta'udu limisliha, tidak boleh mengulangi kembali yang semisal itu. Wala tas'au inda ityanikum as-salah. Janganlah kalian berburu-buru ya ketika kalian ingin mendapatkan salat. Walakin u'tuha wa alaikum al-khusyu' wal wiqar fi misyatikum laha. Ya, karena akan tetapi kalian mendatangi salat itu harus dalam keadaan khusyuk dan juga tenang dalam langkah kalian, ya. Fa inna ahadakum hina yadhhab ilal masjid lis-shalah,
Karena ketika seseorang pergi ke masjid untuk sholat, fa khutwatuhu kamalu kana fi shalah. Ya. Karena langkahnya itu, itu seperti mendapatkan pahala sholat. Lahu thawabuha, itu ada pahalanya. Tuh. Jadi jalan tenang menuju masjid itu juga ada pahalanya. Nah, Masya Allah ya. Gitu. Jadi ya tenang aja gitu. Kalau masbuk ya jalan tenang itu juga sudah dapat pahalanya. Jadi dia punya pahala sendiri. Justru ketika dia tergesa-gesa tidak ada pahalanya sama sekali. Ya. Kan sahabat tadi khawatir ya melewati keutamaan takbir atau ikhram dengan imam. Maka dia tergesa-gesa. Kata Nabi, ya tenang aja. Langkah kamu tenang aja itu dapat pahala kok. Ya karena kamu datang menuju sholat dalam kondisi yang tenang. Jalan kamu pun setiap langkahnya itu mendapatkan pahala. Masya Allah. Lalu Nabi kasih solusi. فَمَا ma'al imami fasolu ma'ahu. Apa yang kamu dapati imam, maka kamu sholat bersama imam. وَمَا فَاتَكُمْ ma'ahu فَأَكْمِلُهُ ba'da salam al-imam. Dan apa yang terluput, tertinggal daripada imam, ya kamu tinggal sempurnakan saja setelah salamnya imam. Gitu. Nah, ini solusi sebenarnya. Ya, Nabi tidak hanya menasehati ya para sahabatnya, tapi juga memberi solusi kepada para sahabatnya, dan masing-masing punya keutamaan gitu. Ya. Nah, tentu mensiasati agar tidak terlambat ke masjid itu ya dengan lebih datangnya lebih awal gitu. Yang kedua, al-adabul lati tura'a inda shalah. Adab yang harus diperhatikan ketika sholat. Ya, ini penjelasan di kitab ini ya. Yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam Yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi ummatahu. Jadi Nabi menunjuki kepada umatnya dalam hadis ini ila ityani sholati bisakinah wal wiqar. Ya, untuk datang atau ikut sholat dengan tenang. Ya. Fa'asawhum bitta'anni. Lalu Rasul menasihati mereka dengan pelan-pelan fil harokat, dalam gerakan itu. Ya. Wasjinabil al-as, dan menjauhi langkah yang sia-sia. Wal wiqaru yakunu kadzalika fil hay'ah, gitu ya. Nah, wiqar ini bisa didapatkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kaghadil basar, menundukkan pandangan, ya, wa khafdis saut, merendahkan suara, wa adamil iltifat, ya, tidak meninggalkan toleh-toleh dan yang lainnya. Ya, jadi yang namanya sholat tenang itu tadi menundukkan pandangan, kan sholat itu kepala itu posisi kan tidak boleh lihat ke atas ya, menenggakkan kepala gitu. Nah, justru ketika sholat kita diperintahkan oleh Rasul, kaifiatnya itu mata kita melihat tempat sujud. Ya, nundukin pandangan berarti kan, ghudul basar. Bukan lihat ke depan, apalagi lihat tulisan di baju makmum depan dibaca sama kita. Bukan begitu ya, tundukin ke bawah. Ya. Kemudian merendahkan suara. Ya, kan memang surah kita sebagai makmum kan tetap baca Al-Fatihah ya, tapi dengan siri. Sir itu Al-Fatihah pernah sampaikan di kajian ya tentang kaifatus sholli itu. Sir itu kan bersuara ya, minimal kedengar sama telinga kita sendiri. Berarti kita harus mengatur tinggi suaranya. Jangan sampai suara kita mengganggu makmum yang lain ya. Tetap dibunyikan suaranya, tapi minimal terdengar oleh telinga kita sendiri gitu ya. Tidak kemudian kita kencengin biar makmum kita mendengarkan kita, itu tidak boleh. Kadang-kadang Al-Fakir pernah ya bermakmum di sebelah Al-Fakir itu ada makmum lain yang bacanya mungkin maksudnya sir tapi kedengarannya kenceng banget gitu. Sampai gangguin saya gitu ya Allah ya. Nah, bagusnya itu ya ada suaranya tapi dan minimal terdengar oleh telinga kita sendiri gitu ya. Tidak kenceng-kenceng. Nah, kemudian ada mil iltifat, dan tidak toleh-toleh lagi, udah fokus ya, tidak toleh kanan, toleh kiri ya. Kalau mau merapikan barisan sebelumnya kan imam suka bilang ya kan, sawu suhufakum ya, luruskanlah saf-saf kalian ya, fa inna suhufa min tamamis shalah, karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat.
Nah itu imam ngomong begitu bukan sekedar baca gitu, tapi betul-betul memperhatikan. Nah jadi salah satu adab menjadi imam itu bukan datang-datang langsung jadi imam ya, nggak ngucapin apa-apa langsung takbir Allahu Akbar gitu ya. Ya jadi imam juga punya punya SOP-nya itu. SOP-nya itu ya dia harus tenang, kemudian sebelumnya kan ada iqomah dulu ya. Iqomah, habis iqomah dia maju ke depan, dia tenang, dia lihat makmumnya, kondisi makmumnya dulu, rapikan barisannya dulu, bilang suhufakum itu ya betul-betul bilang sambil diperhatikan, udah lurus apa belum gitu, udah rapat apa belum gitu. Kalau ada yang kosong diminta makmumnya maju ke depan tuh, maju Pak, ke depan Pak gitu tuh. Enggak apa-apa, itu namanya merapikan barisan. Ya, baris keduanya diperhatikan juga, mulai dari tengah, ya, jangan sampai ada makmum yang tiba-tiba pinggir kanan, pinggir kiri, jadi nggak tersambung tuh sop keduanya, gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Setelah semuanya siap, baru imam balik ke arah kiblat, baru di situ dia niat lalu takbiratul ihram. Nah jadi imam itu SOP-nya begitu, ya. Jadi kalimat sawu suhufakum faina suhufa min tamis sholat itu bukan sekedar ucapan belaka gitu, imam gitu, tapi betul-betul itu diperhatikan barisan makmumnya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, ini penjelasan hadisnya, bayanu ara'il fuqaha fi sholatil masbuk, ya, penjelasan pendapat para fuqaha dalam sholat masbuk. Jal hadis fi aktsari riwayat ya bilafti fatimu. Oh ternyata hadis ini banyak ya modelnya dan datang dari berbagai macam riwayat. Ada yang kalimatnya fatimu, ya, ada lagi kalimatnya faqdu, ya, tapi maksudnya mungkin sama ya. Nah, wabihi istadalla al-Hanafiyah, al-Hanafiyah maksudnya Imam Abu Hanifah, para ulama pengikut mazhab Hanafi, ala anna ma adrakahu al-ma'mumu ma'al imami huwa akhiru salatihi, fa istahabbu lahu al-jahru fi raq'ataini li akhiritaini wa qira'ati surah ma'al Fatihah. Nah, menurut ulama pengikut Imam Abu Hanifah, apa yang didapatkan oleh makmum bersama imam adalah akhir sholatnya, ya, maka disunahkan baginya membaca jahar di rakaat kedua yang terakhir dan membaca surat bersama juga Al-Fatihah. Nah, jadi pendapat Imam Abu Hanifah itu ketika ada makmum masbuk, ya, kemudian selesai imam, kemudian dia melanjutkan apa yang ditinggalkan, maka sunnah ya, bagi dia untuk menjaharkan rokaatain, dua rakaat yang terakhir, gitu ya. Dan dia membaca surat dan juga Al-Fatihah. Ya, kalau memang masbuknya mungkin rakaat pertama atau rakaat yang kedua kan masih zaharnya. Nah, waqala Asy-Syafi'iyah berbeda dengan Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, wa awaluha, itu di akhirnya. Lakinahu yaqdi mislu ladzi fatahu min qiraatis surah ma'al Fatihah fil rubaiyah. Walam yustahabu i'adatul jahri fi raka'atin al-akhiratain. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak sunnah, tidak disunahkan membaca zahar ya di rakaat yang kedua terakhir, yaitu bacaan Al-Fatihahnya. Ya sudah, dia ketika jadi masbuk ya baca sir saja gitu ya. Misalkan ada makmum ya telat ya sudah masuk rakaat pertama tapi imamnya udah beres baca Al-Fatihah, sudah beres baca surat. Dia masuk tuh di surat terakhir ya. Lalu dia ruku, sujud sampai selesai, dia naik kan nambah satu, misalkan nambah satu rakaat yang ketinggalan tadi, yang pertama, rakaat pertama ketinggalan. Maka bagi pengikut Imam Abu Hanifah, maka si makmum ini yang disunahkan menzaharkan bacaannya, ya, bacaan surat Al-Fatihahnya. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan, ya tetap sir saja. Nah, istadalla bi'aduril ulama'i ba'dul ulama istadalla ba'dul ulama biqalihi wa ma fatakum fatimu ala anna man adrakal imama raki'an lam tuhsab lahu tilka rak'ah. Ya, bagi sebagian ulama kalimat wa ma fatakum afatimu itu siapa saja yang mendapati imam satu rakaat atau mendapati imam sedang ruku, itu tidak dihitung itu sebagai bagian daripada satu rakaat. Nah, ini bedanya.
Lianau qad fatahu al-qiyam wal qiraah aidon, karena dia sudah meluputkan berdiri dan baca surat, baca Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Pak Ibnu Khuzaimah Wasubki. Nah, itu. Tapi az-jumhur, ulama jumhur, ya ulama-ulama lain sepakat bahwa ketika makmum masbuk mendapati imamnya sedang ruku, maka itu dapat 1 rakaat. Tapi sebagian ulama yang disebutkan di Ibnu Khuzaimah dan juga Wasubki, Imam As-Subki itu tidak tidak menjadikan ketika makmum mendapati imam sedang ruku lalu dia masuk, maka dianggap tidak dapat 1 rakaat. Dia harus menambal rakaat itu. Nah, ini menurut sebagian ulama, tapi tidak masuk dalam ulama jumhur. Tapi ulama-ulama yang lain secara jumhur itu sepakat yang pertama nih. Baina madzhaba al-jumhur ila annahu qad adraka rak'ah liqauli ta'ala li Abi Bakrah hina raka'a duna saf zadakallahu khirsan wala ta'ud. Ya, walam ya'murhu bi'adati tilka rak'ah. Nah, ulama jumhur itu mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW ketika Abi Bakrah datang sholat, ya, masbuk, dan itu sedang ruku, Nabi tidak meminta dia untuk mengulang kembali. Ya, Nabi hanya mengingatkan kamu harus lebih disiplin. Zadakallahu khirsan. Ya, semoga Allah menambahkan padamu rasa disiplin, yang semangat. Wala taut, nggak usah diulang lagi. Nah, jadi Nabi tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulang kembali rakaat pertama, walaupun Abu Bakar itu datang dalam kondisi imamnya sedang ruku. Tep. Ya, demikian ya pembahasan 2 hadis hari ini. Semoga bermanfaat. Hadis yang kedua ini, kesimpulannya adalah bahwa pertama kita harus datang menuju sholat dengan tenang. Ya, alaikum bisakina atau alaikum bil wiqor. Ya, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, kalaupun kita masbuk, ya dengan tenang itu kita akan mendapatkan keutamaan dari ketenangan itu. Jalan pun langkahnya dijadikan pahala. Karena kita menjalankan perintah Rasulullah bahwa mendatangi sholat itu tidak boleh terburu-buru. Ya. Nah, maksud tidak boleh terburu-buru di sini bukan berarti ya nyantai-nyantai aja gitu. Beda ya antara orang yang santai-santai, ya orang azan, ya kan udah komat santai, ya jadi masih ngopi gitu ya. Tidak tidak kemudian ya melangkahkan kakinya, nggak ada uzur apapun gitu. Ya. Nah, ini bukan ke situ maksudnya. Maksudnya itu ya orang itu memang sudah siap ya menuju sholat, mungkin ada uzur apa, ya kemudian dia ketinggalan gitu ya sudah, dia jalannya nggak usah terburu-buru tergesa-gesa yang menyebabkan kita terngap-ngap gitu ya, tergapah-gapah gitu ya. Nah, jadi tenang saja. Kemudian tinggal kita menyempurnakan bagian yang oleh kita tertinggal. Kalau memang ketinggalan 1 rakaat. Nah, ukuran rakaat itu menurut jumhur ulama itu ruku. Makanya disebut rakaat. Rakaat itu kan dari kata ruku, rakaat, ruku. Nah, jadi kalau masih kebagian ruku, ya berarti masih kebagian rakaat itu. Tapi kalau sudah tidak kebagian ruku, berarti bukan termasuk rakaat tersebut. Gitu. Tapi Allah alam bisawab, ya silakan teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan atau mungkin juga ada yang mau diluruskan juga boleh, silakan. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan materi pada kesempatan siang hari ini. Karena kita sudah sampai ke kita jawab. Alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan. Bismillah, Pak Ustadz ingin bertanya, kalau sholat Jumat datang terlambat, tidak ikut dengerin khutbah Jumat dengan catatan yang sampai masjid sudah kondisi rakaat kedua sholat Jumat, apakah sah sholat Jumat? Apakah sah sholat Jumatnya? Afan, Ihsan, kelempar Iya. saya barusan. Ulang lagi saya, itu Oh iya. Bismillah, Pak Ustadz izin bertanya, kalau sholat Jumat datang terlambat, tidak ikut dengerin khutbah Jumat. Karena sampai masjid sudah kondisi rakaat kedua sholat Jumat, apakah sah sholat Jumatnya? Ya. Ya, sholat Jumat itu memang urutannya itu dimulai dari imam naik ke mimbar. Nah, itu hitungan dihitung sebagai dimulainya sholat Jumat. Nah, jadi khutbah itu masuk dalam bagian sholat Jumat. Nah, jadi mulanya itu ketika imam masuk ke mimbar, yang ngucapin assalamualaikum, itu sudah mulai tuh sholat Jumat tuh.
Makanya kan sebelum sholat itu suka ada Bilal ya, bagi yang masjidnya ada Bilalnya ya, suka ngingetin gitu. Kalian ya, kalau imam sedang khutbah dengerin, kalau kalian tidak dengerin, kalian akan apa namanya kehilangan keutamaan atau pahala daripada sholat Jumat gitu. Nah, maka itu mulainya. Berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah salam di rakaat kedua sholat Jumat itu. Salam, salam itu kan berakhir itu sudah. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang datangnya terlambat? Ya, ketika datang ternyata dia tidak mendapatkan khutbah Jumat, dia langsung sholat di bahkan rakaat kedua. Maka itu masih masih termasuk dalam kategori sah. Ya, dia sah mendapatkan sholat Jumat, ya, tapi dia kategorinya masbuk dan dia akan secara fikih itu sudah sah mendapatkan sholat Jumat. Tinggal dia menyempurnakan rakaat yang keduanya. Karena dia masuk dalam rakaat kedua kan, berarti kurang satu lagi. Dia sempurnakan, kemudian dia salam dan selesai. Nah, dia ya seperti hanya sholat duhur. Sholat duhur kan juga begitu ya. Masuk ternyata sudah rakaat terakhir. Ya, dia masuk rakaat terakhir, dia menyempurnakan 3 rakaat sebelumnya yang dia tinggalkan itu. Nah, ini juga sama ya. Jadi kategorinya sama, berarti dia meninggalkan meluputkan 1 rakaat dan 2 khutbah Jumat. Ya. Nah, para ulama menyebutkan 2 khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat. Kan sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, 2 rakaat awal itu digantikan dengan 2 khutbah, 2 rakaat akhir digantikan dengan tetap sholat 2 rakaat. Gitu. Jadi maksudnya itu tetap dihitung. Kalau para ulamanya menyebutnya itu 4 rakaat dengan 2 khutbah tambah 2 rakaat. Nah, jadi ketika ada yang kelewat, ya tinggal disempurnakan. Nah, tentu eh, kemarin kebetulan ya Al-Fakir menyampaikan khutbah tentang hukum tidur ketika khutbah Jumat gitu ya. Nah, menurut para ulama, ya itu memang eh, sholatnya tetap sah gitu ya. Sholatnya tetap sah walaupun dia tertidur gitu ya ketika khutbah Jumat gitu ya. Tidak kemudian menjadi batal sholatnya. Ya, tetap sah gitu kan, para ulama menyebutkan tetap sah. Namun dia tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah gitu, maka disebut lagau itu kan berarti dia sia-sia gitu, tidak mendapatkan pahala. Ya kan, kadang-kadang dalam fikih itu secara zahir selama rukun syarat yang terpenuhi dia sah menunaikan kewajiban itu, tapi masalah pahala tidak dapat atau tidak kan tergantung pribadi masing-masing. Ya, dalam konteks puasa juga sama. Puasa juga kan sama. Maksudnya ada orang yang berpuasa selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak makan, tidak jima, ya kan, dari mulai sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, yaitu dia gugur tuh dosa untuk menunaikan puasa. Tapi apakah dia dapat pahala atau tidak, tergantung kualitas puasanya. Kalau kualitas puasanya jelek, dia sering ngomongin orang, gunjing orang, misalkan, ya, kemudian dia bohong, ya, dalam ketika puasa itu, ya, tentu dia tidak akan mendapatkan pahala puasa, yang ada malah dosa, gitu kan. Nah, jadi makanya hadis hadis tentang kamin so'imin laysa min siyamihi ilal juwal atos itu kategorinya ke sana, gitu. Seseorang itu berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya dia secara fikih sah ya tertunaikan kewajibannya, tetapi untuk mendapatkan pahalanya tidak. Nah, orang yang masbuk ini mungkin dia secara fikih sah dia menunaikan sholat Jumat selesai, ya, yang penting dia menyelesaikan masbuknya tadi. Tapi dia tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah Jumat. Ya, karena mendengarkan khutbah Jumat itu perkara yang punya pahala tersendiri, itu besar sekali pahalanya. Ya, pahalanya besar, kemudian dapat ilmu, dapat nasihat, menguatkan iman, itu kan banyak tuh faedah-faedah daripada mendengarkan khutbah Jumat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah diajukan. Silakan untuk satu orang penanya lagi yang bertanya, baik tentang materi maupun sesuatu di luar materi. Jika Ustaz bisa jawab, insya Allah akan dijawab materi.
Sedikit Ustadz. Oh ya, silakan Pak. Oke. Nah, Iya, Pak Fit. ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu buku kecil itu yang menceritakan mengilustrasikan kegiatan Rasulullah selama 24 jam di periode Madinah ya, karena periode Madinah itu lebih kondusif kan kondisinya. Dan itu ada dijelaskan di situ bahwa untuk sholat Isya itu Rasulullah itu lebih sering mengerjakan di akhir waktu gitu loh. Jadi maksudnya karena sholat maghrib itu pendek dan kegiatan Rasulullah itu biasanya sholat maghrib itu setelah ada sholat maghrib itu masih ada di situ disebutkan ya masih ada kegiatan gitu kan, sehingga Rasulullah sendiri lebih sering, lebih biasa mengerjakan sholat Isya itu di akhir waktu. Artinya di situ dijelaskan kira-kira jam 9 malam sampai jam setengah 10 malam gitu kan. Tidur di jam 10 sudah tidur, tapi kan jam 12 itu udah bangun lagi Rasul itu kan. Maksudnya sholat tahajud gitu kan sampai jam 3 pagi gitu kan. Jadi sholat tahajudnya bukan 30 menit sebelum subuh tapi 3 jam sebelum subuh gitu kan gitu. Nah, mungkin ada Ustaz ya, ini ada referensi yang lebih sohe ya. Saya soalnya beda ini gitu kan, kok sholat Isya diakhirkan gitu loh. Bukan diakhirkan banget tapi jam 9 malam sampai jam setengah 10 malam itu ada riwayat seperti itu atau gimana Ustaz? Iya. Baik, yang Al-Fakir tahu itu Rasulullah SAW itu dalam beberapa hadis, itu ya hadis yang sahih. Ini kebetulan kemarin tuh Al-Fakir ngisi anak santri ya tentang bersegera untuk tidur gitu ya. Oh iya. Setelah sholat Isya. Jadi Rasulullah ada sebuah hadis Rasulullah tidak pernah sholat sebelum Isya. Yeah. Nabi itu selepas sholat Isya, zikir dan sebagainya, ba'diyah Isya, beliau biasanya langsung tidur. Ya, karena harapannya bisa bangun di tengah malam, di sepertiga malam, lebih segar, ya, kemudian bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, melaksanakan sholat tahajud, dan itu kondisi Rasul lebih segar, itu hadisnya begitu. Nah, untuk yang riwayat terkait masalah sholat Nabi itu diakhirkan, itu Al-Fakir memang belum baca secara jelas, pernah dengar saja. Itu kondisinya ketika bulan puasa. Nah, bulan puasa Rasul itu pernah mengakhirkan, tidak sering tapi pernah mengakhirkan sholat Isya, bahkan digabungkan dengan sholat tahajud, ya. Itu karena ini memang perdebatannya. Makna qiyamul lail itu apa? Ada yang mengatakan makna qiyamul lail itu ya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ba'da Isya. Nah, ada yang mengatakan qiyamul lail itu adalah tarawih yang digabungkan dengan tahajud. Ya kan? Nah, ada yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu adalah tahajud itu sendiri yang digabungkan dengan sholat Isya. Ini memang nanti Al-Fakir cari lagi ya, ini takut salah gitu ya. Tapi itu yang pernah Al-Fakir dengar ya dari penjelasan seorang Ustadz gitu ya terkait masalah Nabi mengakhirkan sholat Isya. Insya Allah nanti coba dicarikan. Takut salah nanti. Siap. Baik, sekarang Ustaz. Nah, apaan? Tapi ya, baik, terima kasih banyak Pak Tim untuk pertanyaannya ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan 2 hadis. Ustaz mungkin nanti boleh dibikin opsi gitu saja untuk selanjutnya setelah kita tes Fathul Mubin ini, apalagi gitu pembahasan kita di kajian ini. Nanti mungkin teman-teman bisa mengusulkan juga akan membahas apa kita untuk kajian selanjutnya seperti itu. Oh ya. Fikih bertetangga udah Ustaz ya? Fikih bertetangga. Kalau fikihnya belum kayaknya, baru parentingnya aja kayaknya kemarin, tapi tematik sih. Ya, parentingnya. Sama adabnya udah satu adabnya. Adab ya. Ini soalnya hadis ini tinggal 3 lagi nih. Mungkin pekan depan habis ini. Kalau tinggal 3 lagi. Siap.
Baik, Boleh, boleh. terima kasih banyak untuk Jelani, untuk ilmunya di siang hari ini, juga untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan di keseharian kita. Amin ya Allah. Marilah kita tutup untuk kajian siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, bayakum. Jazakumullah. Jalani. Khair, Pak.